Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang ke-32 dalam Al-Arba'in An-Nawawiyah. An Abi Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la darara wala dirar. Tidak boleh ada bahaya dan tidak boleh membahayakan orang lain. Hadis ini memiliki derajat yang apabila ditinjau dari segi sanad itu lemah. Namun karena banyaknya jalur yang meriwayatkan, maka derajatnya menjadi naik menjadi hadis hasan. Sebagaimana pendapat Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dalam riwayat Al-Hakim dan Al-Baihaqi ada tambahan man darrahullah wa man saqqahullahu alaih. Barang siapa yang membahayakan orang lain, maka Allah akan membalas bahaya kepadanya. Dan barang siapa menyusahkan atau menyulitkan orang lain, maka Allah akan menyulitkannya. Di sini, di dalam hadis ini terdapat kalimat yang pendek atau hadis yang pendek, namun memiliki makna yang dalam. Ad-dirar dan ad-darar itu memiliki makna yang berbeda. Tapi ada juga ulama yang mengatakan arti kedua tersebut sama. Namun kedua kata itu saling menguatkan. Tapi yang terkenal dua kata ini, ad-darar dan ad-dirar, itu memiliki perbedaan makna. Darar atau bahaya itu lawan dari manfaat. Makna hadis ini artinya tidak boleh ada bahaya dan tidak boleh menimbulkan bahaya atau mudarat tanpa alasan yang benar atau tanpa alasan yang diakui dibolehkan dalam syariat. Kemudian ada juga yang mengatakan darar itu ialah menimbulkan mudarat kepada orang lain yang tidak menimbulkan mudarat kepadanya. Itu darar, hanya menimbulkan mudarat kepada orang lain saja. Adapun dirar itu bukan hanya memudaratkan orang lain, tetapi juga memudaratkan kepada dirinya sendiri. Imam Nawawi rahimahullah berkata, sabda Rasulullah SAW, la darar, tidak boleh membahayakan, artinya tidak boleh seorang dari kalian membahayakan orang lain dengan tanpa hak dan tidak pula kejahatan kepadanya. Adapun wala dirar, maknanya jangan membalas bahaya orang lain yang membahayakanmu. Sehingga jika ada orang yang mencaci maki, jangan kamu balas. Jika ada yang memukul, juga jangan dipukul lagi. Yang harus dilakukan adalah tuntutlah hakmu darinya kepada hakim atau kepada petugas atau kepada orang yang berwenang, tapi tidak membalas terlebih dahulu. Ada aspek darar atau kerusakan yang harus dihindari. Yang pertama adalah ad-dararut din, kerusakan pada agama. Contohnya, orang yang enggan menuntut ilmu agama hingga dia jauh dari agama, atau dia mengambil ilmu agama tapi tidak jelas dari siapa dan sumbernya. Maka ini harus kita pastikan diri kita tidak melakukannya.
Ada juga ad-dararun nafsi, kerusakan bagi jiwa. Ini aspek kerusakan yang harus kita hindari juga. Contohnya, aktivitas yang dapat mengancam jiwa dan kehidupan. Misalkan mengonsumsi narkotik, mengonsumsi rokok, atau kalau sekarang memakan makanan yang tidak sehat, yang berlebihan, terlalu banyak memakan gula, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, ad-dararutul akli, kerusakan bagi akal. Misalkan mengonsumsi khamar yang membuat akal manusia tidak bekerja secara normal. Kemudian yang keempat yang harus kita hindari adalah kerusakan ad-dararul mal, kerusakan bagi harta. Sifatnya atau sikapnya adalah seperti hidup boros, foya-foya, membeli barang-barang yang sama sekali tidak dibutuhkan. Kemudian juga termasuk di dalamnya tidak memperhatikan kehalalan hasil usaha atau mata pencaharian. Yang kelima adalah ad-dararul badani, kerusakan bagi badan, seperti mengonsumsi makanan dan minuman yang berbahaya bagi kesehatan, mencabik-cabik badan ketika sedih, atau misalkan balapan liar. Berikutnya adalah ad-dararun nasli, kerusakan bagi keturunan, seperti vasektomi atau tubektomi bagi perempuan. Tapi mengebiri atau vasektomi itu bukan dengan keadaan darurat dan ujur syar'i. Atau kalau istilah sekarang itu adalah child free. Ad-dararul irdi, yang terakhir adalah kerusakan bagi harga diri, kehormatan, dan nama baik. Seperti kita sengaja mengumbar aib pribadi dan keluarga kepada semua masyarakat, atau menuduh dan fitnah kepada muslim lainnya tanpa bukti yang kuat. Dan ini sangat bisa dilakukan di dunia media sosial. Hadis ini merupakan salah satu dalil ketika para ulama membuat kaidah. Jadi dalam Islam itu ada kaidah-kaidah besar yang biasa disebut dengan al-qawaidil fiqhiyah al-kubru al-khamsah. 5 besar kaidah fikih. Dan ini nanti turunannya akan sangat banyak sekali. Adapun 5 kaidah itu adalah al-umur bimaqasidiha, perkara-perkara tergantung maksud dan tujuannya. Kaidah yang kedua, annal yakin la yazul bisak, keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Ketiga, al-masyaqqatu tajlibut taisir, kesulitan mendatangkan kemudahan. Ad-dararu yuzal, kemudaratan dihilangkan. Dan yang kelima, al-adu muhakkamah, adat kebiasaan dapat dijadikan pijakan hukum. Nah, dalam hadis ini merupakan dalil dari kaidah yang keempat, ad-daru yuzal, kemudaratan itu harus dihilangkan. Adapun turunan dari kaidah ini, ad-dararu yuzal, terdapat 5 turunan dari kaidah ini. Yang pertama adalah ad-dararu yudfa'u biqadril imkan, kemudaratan dihilangkan semaksimal mungkin. Di antara contohnya adalah hadis Nabi Muhammad SAW yang sangat terkenal, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa illam yastati' fa bilisanihi, fa illam yastati' fa biqalbihi, wa dzalika ad'aful iman. Barang siapa di antara kalian yang menyaksikan kemungkaran, maka hendaknya ia mengubahnya dengan tangannya. Jika ia tidak mampu, maka dengan lisannya. Jika tidak mampu, hendaknya dengan hatinya, dan itulah selemah-lemahnya iman. Begitu juga firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wallati takhafuna nuzuzahunna fa'iduhunna wahjuruhunna fil madaji wadribuhun
fa in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila innallaha kana 'aliyan kabira. Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusuknya, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Contoh yang lain dalam turunan kaidah ini adalah jika ada seseorang membuat saluran air di jalan, kemudian saluran air tersebut mengganggu orang yang lewat, maka berdasarkan turunan kaidah la darar wa la dirar, ad-darar yuzal, ya, adalah kita harus menghancurkan saluran air itu dan juga mengganti atau memperbaiki kerusakan akibat saluran airnya. Kemudaratan dihilangkan semaksimal mungkin. Kemudian yang kedua adalah ad-darar la yuzal bimithli. Kemudaratan itu tidak dihilangkan dengan kemudaratan yang lainnya. Contoh sederhananya misalkan dengan berkata bunuhlah si A atau aku akan membunuhmu. Maka dalam hal ini temannya tersebut tidak boleh membunuh si A untuk menyelamatkan dirinya, karena dia mengorbankan orang lain untuk keselamatan dirinya. Maka ini tidak boleh dilakukan. Kemudaratan tidak dihilangkan dengan yang semisalnya. Kemudian yang ketiga, irtikabu akhafi darurain, menempuh kemudaratan yang paling ringan dari dua mudarat yang tidak bisa dihindari. Tapi kaidah ini hanya berlaku ketika tidak ada alternatif lain yang dibolehkan. Contoh, ada hadis Nabi Muhammad SAW yang menceritakan tentang seorang Arab Badui yang mana dia itu kencing di salah satu sudut masjid. Ketika itu terjadi, ada dua pilihannya. Yang pertama, ketika dia sedang kencing, langsung ditegur. Tapi konsekuensinya akan lebih buruk. Apa itu? Mungkin kencingnya akan melebar kemana-mana, kemudian celananya dia mungkin jadi basah, najis. Tapi ada juga yang kedua, membiarkannya, kemudian nanti dibersihkan. Dan itu hanya di satu tempat. Kan dua-duanya memiliki mudarat. Tapi pilih mudarat yang paling kecil. Tapi kalau misalkan ada dua mudarat, ternyata yang ketiga tidak ada mudaratnya, yang halal juga, ya itu harus kita pilih. Seperti itu. Ada juga kisah Nabi Khidir alaihissalam, yang mana dia itu merusak kapal milik seorang nelayan. Padahal beliau itu baru menaiki kapal tersebut. Nah, ini adalah perwujudan dari kita harus memilih mudarat yang paling kecil. Maka firman Allah kan dalam Al-Kahfi, amma safinatu fakanat limasakin ya'maluna fil bahri fa'aradtu an aibaha wa kana wara'ahum malikun yakhudu kulla safinatin ghasba. Adapun bahtera itu kepunyaan orang-orang miskin yang bekerja di laut, dan aku bertujuan merusakkan bahtera itu dengan tujuan karena ada di hadapan mereka seorang raja yang merampas tiap-tiap bahtera. Jadi pilihan Nabi Khidir itu ada dua, membiarkan kapal ini diambil oleh raja, atau yang kedua memberikan sedikit kerusakan kepada kapal agar raja itu tidak tertarik dan tidak mengambilnya. Ini yang diambil oleh Nabi Khidir. Berikutnya yang keempat, kaidah turunannya adalah yutahammalu daruru al-khas li ajli daf'i dararil am. Ditempuh kemudaratan khusus untuk menolak kemudaratan umum. Contoh, membongkar keburukan seseorang yang sering menipu dalam jual beli dan merugikan orang banyak.
kita membongkar keburukannya banyak manfaat karena orang-orang menjadi tidak lagi ditipu. Tapi kalau dibiarkan, ya, banyak yang mendapatkan mudorot. Sedangkan kita tahu membongkar keburukan orang itu kan tidak boleh. Tapi mana yang harus kita pilih? Membuka keburukan untuk kemaslahatan orang atau tidak membuka kemudaratan untuk melindungi orang tersebut. Nah, maka yang harus kita lakukan adalah tempuh kemudaratan khusus untuk menolak kemudaratan umum. Kemudaratan khususnya adalah dia diketahui keburukannya. Tapi kita menolak kemudaratan umum seperti itu. Kemudian yang kelima, darul mafasid aula min jalsil masalih. Kalimatnya beda-beda di dalam kitab As-Sulam, itu darul mafasid muqaddamu ala jalbil masalih. Menolak kemudaratan didahulukan daripada mengambil manfaat. Contohnya adalah seorang wanita yang tidak mendapatkan tempat wudhu kecuali tempat wudhu khusus laki-laki. Maka dalam kondisi seperti ini lebih baik menunda sholat atau menjamaknya. Karena kalau memaksakan wudhu maka auratnya bisa terbuka dan ini akan menjadi kemudaratan yang lebih besar. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.